Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini, Senin 10 Januari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Kita diingatkan untuk mengikuti undangan Tuhan. Mari ikutilah aku. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengundang kami untuk mengikutimu. Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami, agar kami selalu sensitif mendengarkan bisikan-Mu, dan dengan semangat mengikuti perintah, rencana, dan kehendak-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah marilah ikutilah aku. Mari ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ajakan Kristus ini ditujukan kepada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Hari ini, ajakan yang sama ini ditujukan kepada kita semua. Mereka dipanggil untuk mengikuti Yesus dengan tujuan untuk menjala manusia. Yang menarik dalam cerita panggilan keempat orang ini adalah mereka mengikuti Yesus Kristus tanpa kompromi. Mereka tinggalkan pekerjaan yang sudah lama dikerjakan dan mengikuti Yesus Kristus untuk mengerjakan satu pekerjaan yang baru. Pekerjaan lama yaitu menangkap ikan dan menjualnya untuk kepentingan diri dan keluarga, kini diganti mendapat pekerjaan baru, yaitu bekerja bersama Yesus Kristus menangkap manusia. Bukan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga, tetapi demi kepentingan pribadi yang ditangkap,
agar ia atau mereka boleh memperoleh kehidupan kekal. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam menjala ikan, keempat orang ini selalu menggunakan jala dan ilmu kelautan agar bisa menangkap ikan dengan baik. Tetapi sekarang dalam lapangan pekerjaan yang baru, untuk menjala manusia, bukan jala dan ilmu kelautan yang digunakan, tetapi mengikuti gaya hidup Yesus Kristus, pemimpin penjala manusia. Yesus Kristus berkata, "Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Syarat utama yang harus dimiliki oleh penjala manusia agar yang ditangkap itu boleh alami keselamatan adalah penjala itu harus mengikuti sifat Yesus Kristus. Yesus Kristus sangat mencintai Bapanya. Kita pun demikian. Kita harus memiliki sifat dan sikap seperti itu, mencintai Allah Bapa. Mewujudkan kasih Allah kepada sesama manusia, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dia mencinta semua orang tanpa memperhitungkan latar belakang mereka, mengampuni orang berdosa. Sikap seperti inilah yang harus kita wujudkan kalau kita mau menjadi penjala manusia. Selain itu, setiap pribadi yang mau menjadi penjala manusia, daripadanya diminta kesediaan dan keterbukaan. Kesediaan untuk mengikuti dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, dan keterbukaan untuk menerima Roh Kudus, ajaran, nasihat, teguran dari Yesus Kristus demi perkembangan dan pertumbuhan iman. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita semua tahu bahwa Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus sudah menjadi penjala manusia yang baik, setia, dan sukses. Kunci keberhasilan mereka terletak pada kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu menjadi sumber contoh hidup mereka, sumber kekuatan mereka. Yesus Kristus sudah menjadi fokus perhatian mereka. Yesus Kristus sudah menjadi awal dan akhir perjalanan hidup mereka. Mereka sungguh mencintai Yesus Kristus sampai merelakan dirinya mati demi Dia. Hari ini, sabda Yesus Kristus ini ditujukan kepada kita. Kita semua adalah Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes pada zaman ini. Tuhan Yesus membutuhkan kita untuk meneruskan karya keselamatannya di dunia ini, supaya sesama kita boleh memperoleh keselamatan. Beberapa pesan yang menarik yang kita pelajari dari Injil hari ini adalah, yang pertama, siap sedia mendengarkan dan mengikuti panggilan Tuhan, dan bersama Dia melayani sesama agar yang dilayani boleh memperoleh keselamatan. Yang kedua, bersedia meninggalkan pekerjaan yang keuntungannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, lalu bekerja bersama Kristus untuk melayani sesama agar mereka boleh hidup bahagia bersama Tuhan di akhirat. Yang ketiga, sekali kita menjawab ya atas panggilan Tuhan, jalankanlah perintahnya. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai fokus perhatian kita. Dan yang keempat, ingatlah selalu bahwa Yesus Kristus selalu bertanggung jawab akan hidup kita. Dia yang memanggil, Dialah yang akan bertanggung jawab akan kehidupan kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah Yesus Kristus guru kita. Kita semua sudah dipanggilnya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Apapun profesi kita, terapkanlah gaya hidup Yesus Kristus dalam tugas kita.
Kalau kita selalu mengikuti gayanya, maka pasti banyak hati akan merasa tertarik dengan hidup kita. Bersama Bunda Maria kita berdoa. Semoga Tuhan selalu memberi kita kekuatan dan kesabaran agar kita sanggup menjalankan perintah Tuhan. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.